program kami di Akademi Podcast. Mungkin gagasannya dari mana sih awal mula tercetus gitu? Jordi, gagasan awalnya. Gimana? Yang pasti itu pengen membawa MOP beserta juga dengan programnya untuk tidak hanya bisa dinikmati di Indonesia saja, tapi bisa di mancanegara. Kebetulan memang ada kemarin dari kuliah gitu ya, ketemu banyak teman-teman dan mereka bilang maksudnya kenapa MOP sendiri tidak going global gitu dengan menggunakan IP yang ada sekarang. Kebetulan memang horor ini juga banyak peminatnya, bukan cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia juga. Dengan kata lain, kita juga harus bisa mengeksplor bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara yang lainnya. Selain itu juga maksudnya balik lagi, aku pengen bisa teman-teman semua KBP lovers bisa tahu seperti yang kita sudah kerjakan sebelumnya. Kalau KBP itu bukan cuma berinteraksi sama mereka yang tidak terlihat dengan kata lain hantu, tapi kita juga biasanya akan meluruskan anggapan yang sedikit miring, mitos-mitos yang ada benar atau enggak. Nah, mitos ini kan bukan cuma di Indonesia, tapi kita pengen lihat di luar sana mitosnya itu memang benar ada ataukah hanya legenda yang turun-temurun dilakukan gitu. Jadi itu mungkin dua dasarnya. Yang ketiga memang mungkin juga pengen sama keluarga gimana cara kita bisa liburan tapi tetap bisa berkarya gitu. Ada pengalaman khusus mungkin? Pengalaman khusus sih, kalau di luar sih sering juga dari dulu gitu ya, tapi tidak nyata. Kalau yang kemarin terakhir waktu di asrama, aku video call sama Cicis gitu. Aku bilang, yang di sini hantunya kayak apa aja sih gitu. Inilah exercise dulu sebelumnya. Terus Cicis bilang, ya, mereka ternyata bentuknya kurang gimana bentuk? Kalau dari bentuk tuh nggak kayak kita nonton di film ya. Kalau di film tuh kan mungkin kayak nggak terlalu serem, hantu anak kecil ya anak kecil aja. Ternyata mereka tuh jauh lebih agresif ketika mereka tahu kalau kita jauh lebih peka. Nah, jadi nggak kebayang nih nanti gimana perjalanan kita ketika kita pergi ke sana dan orang-orangnya rata-rata peka. Kecuali Kak Indra nanti kan. Dan kita nanti mau lihat aja gimana cara mereka. Karena kalau dari bentuk, kalau kita ngebayanginnya hantu Indonesia itu adalah hantu yang paling seram. Padahal aslinya di luar negeri itu jauh lebih tidak berbentuk gitu. Betul. Sampai aku ada satu momen di mana mikir, ini ternyata mungkin hantu dari Indonesia ngikut. Tapi pas aku ngobrol sama Frisly bilang, enggak, itu ngikut kamu dari sana. Oh iya, bentuknya tuh kayak tinggi, besar, seperti di film-film, kukunya panjang. Kemudian ada tanduknya, berdiri dengan tubuh yang kurus, hitam. Malah makin tertantang sih. Ini kan seperti ilmu sebab akibat. Mereka tuh ada karena apa? Kalau Arben sendiri, ini kan tadi bilang kalau tidak bareng-bareng bisa hilang. Nah ini adrenalinnya lebih terpacu nih kalau saya bilang bagaimana? Saya berawal dari orang ini ya. Ini kan teman saya juga udah lama ya. Orangnya sotoy banget ya. Jadi kemana ya? Terus masa sih kok? Oke, lu nih ya sasaran gue nih ya. Karena saya senang kasih tahu untuk sesuatu yang apa yang kita kerjakan itu adalah real. Jadi bagaimana milih tempatnya ya harus yang seserem mungkin gitu. Makanya negara yang kita pilih juga yang memiliki cerita yang cukup kuat. Cerita yang kalau orang nonton di bioskop, kalau di bioskop dengan judul itu aja orang pasti banyak banget yang nonton. Bahkan kita pun mengenal dengan sosok itu gitu. Jadi makanya aku langsung tertuju sama tempat itu. Harus ke sana. Jadi bagaimana caranya tembusannya ya saya coba terus mengupayakan. Kalau di Indonesia kan mungkin ada istilahnya tiketnya atau apa. Nah kalau di luar negeri juga ada nggak seperti itu? Mungkin Ada. Kita udah tektokan di kru yang kita persiapkan itu selain surat menyuratnya, prosesnya, dan terus kan kita tidak bawa alat dari sini terlalu banyak. Jadi kita kerjasama sama PH yang ada di sana gitu untuk lebih meminimalis sehingga ya karena tidak ini bukan film ya yang untuk sesuatu yang besar jadi harusnya lebih simpel tapi kita kasih tahu kita kontennya kayak begini kita kasih tahu ke sana jadi translator kita yang di sana sudah menjelaskan ini di Indonesia terkenal sekali loh ini jadi mereka udah pelajari jadi saya bilang yang saya perlukan ini ada mereka juga ada.
Yang fix berangkat siapa aja komen? Apa? Yang fix berangkat. Nanti ada di tayangan lah pokoknya. Tadi dibilang kan kalau bakal jalan, berarti nggak bakal ikut. Aku nggak berangkat. Gitu. Karena kalau dihitung-hitung kalau dikali-kali hilang banyak ya kalau. Jadi saya kerja aja ya. Onyo ikut. Apa? Onyo masih belum tahu, ini kan visanya kan masih di ajukan ya gitu. Tapi kalau saya sih mudah-mudahan kalau dia berangkat ya berarti harus dipersiapkan. Kalau dia nggak berangkat dia juga tetap ada di Dolls World dan sama saya ini. Nah, kemasannya bagaimana antara Indonesia dengan negara yang mereka kunjungi itu hanya ada di tayangan. Tapi tenang, ayah nggak ikut, tapi ayah tetap ada di sini, gitu kan? Gimana? Ayah nggak ikut, tapi ayah tetap ada di program ini. Ada di Dolls World ini, nggak mungkin nggak ada. Iya. Tetap ada. Ada. Emang berapa lama sih kan? Jatuhnya berapa lama? Jatuhnya dua minggu ya. Iya enggak, di sananya 2 minggu. Iya. 2 minggu 14 tambah 5 hari ya. Iya. 21 hari ya, 3 minggu. Persiapan jaga gimana sih? Maksudnya Ya kalau persiapan jaga anak kan nggak terlalu sulit, udah yang saya lakukan juga setiap hari juga main sama anaknya. Tapi akan lebih ekstra pasti. berarti selalu nanti akan didampingi di sana juga ya? Iya. Khususnya ada di satu tempat yang sudah diwanti-wanti sama dari sana secara regulasinya juga udah hati-hati, karena gue dari orang sana pun gue nggak berani lewat dari jam segitu, karena kan saya mau pengambilan gambarnya di atas jam 9 malam semuanya. Jadi dari pagi hari mereka semua bisa beristirahat, sore hari bisa istirahat, jadi baru kita on di jam 9 malam. Justru mereka kaget, ah lu serius? Kita nggak ada yang berani melewat dan melintas itu loh gitu. Iya, gue pengen dapet banget dan real di jam itu. Jadi oke, diperbolehkan dengan beberapa persyaratan. Jadi kalau ada satu yang kepingin pipis, satu rombongan harus pergi. Tapi tenang, kalau misalnya yang pada suka nonton KBP, kita tuh motonya gampang. Satu kabur, semua kabur. Itu berlaku ya benar? Itu berlaku dong. Tapi bakal muncul dari sini atau dari sana yang dirubah? Enggak, kalau dari sini sih kalau saya tetap dari ada Frisly sih yang mencoba menjelaskan kepada kami gitu secara bahasanya Frisly gitu ya. Tapi kalau yang ada di sana ya pasti sudah kita persiapkan bagaimana caranya supaya tidak berdampak apa-apa dengan kami. Apa? Jordi, makanya dia yang selalu pengennya ke tempat ini, jadi dia selalu punya cerita. Risetnya berapa lama sih kok? Apa? Tempat-tempat riset itu berapa lama? Lama ya bisa 2 bulan sebelum kita preskon ini sudah kita cari benar-benar yang mantap banget. Tapi yang paling penting di situasi yang seperti ini saya kepengennya perizinannya harus resmi gitu. Jadinya proses syutingnya juga ya dikawal sama aparat setempat gitu dengan membawa surat-surat yang jelas. Kemarin dapat rekor muri tanggal apa sih? Rekor muri ya? Iya, kemarin untuk yang season di KBP Untold Story 1, 2, dan 3 itu mendapat rekor muri, dan Juni juga penonton dengan jumlah yang bagus gitu, dan mudah-mudahan ini kembali mencetak dengan penonton terbanyak. Kalau ini kan udah terkenal juga. Ada negara yang memang meminta untuk KBP datang ke itu untuk eksperimen sendiri. Ada, cuman di sananya harus karantinanya terlalu lama, jadi ya akan banyak waktu yang terbuang kan kasihan semuanya teman-teman yang berangkat nih udah punya jam terbang yang tinggi kan, jadi sayang kalau seandainya mereka ninggalin gitu. Jadi ya saya bilang nanti dulu lah, banyak. Setelah waktu itu saya cuma baru upload 2 hari, beberapa negara lewat sekretariatnya mereka menghubungi tim kita untuk kenapa nggak ke negara sini aja, negara sini. Kombinasi korban kepada tinggal selama karena dia bagaimana kasih pengertian. Kasih pengertian karena kayaknya ya anak lama-lama terbiasa ya karena kita sering kerja gitu. Cuman ya harus
bisa lebih ekstra karena kan ini kan bundanya yang pergi nih. Kan kalau bapaknya pergi kan mungkin dia sudah terbiasa kan, tapi ini kan bundanya yang pergi. Jadi saya belum pernah juga selama ini Sarwenda akan pergi. Lama ya? Ini kan lama ya. Baru kali ini, sebenarnya baru kali ini. Tapi ya kita coba kasih tahu ke anak dengan ya jujur aja karena bundanya syuting. Bunda sendiri berat ya sih buat Taiwan itu? Sebenarnya bingung juga karena ini sambil proses mungkin karena kan Tania udah 2 tahun lebih yang coba buat menyelesaikan asinya Tania juga gitu karena kan ini udah lewat banget kan sebenarnya dia udah mau 2,5 tahun gitu jadi ya kayaknya sekalian deh biar dia bisa lepas asi dan ya sekarang kan udah ada video call begini mendengarkan diri